Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi, terima kasih buat hari ini. Hari yang telah Engkau jadikan bagi kami semua. Pagi ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar dan juga merenungkan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah tidak cukup hanya bertahan. Diambil dari Efesus 6 ayat 10-20. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah peperangan, kita tidak bisa mengambil strategi untuk bertahan saja, tetapi sesekali kita juga harus menyerang. Sama halnya dengan tim sepak bola yang sedang bertanding, kedua tim pasti saling menyerang untuk mencetak gol dan akhirnya memenangkan pertandingan. Jika pelatih menerapkan strategi hanya bertahan saja, maka hasil maksimalnya hanya nilai seri, dan kemungkinan besarnya adalah kalah. Sehebat-hebatnya pertahanan tim dibuat, jika diserang terus-menerus akhirnya juga kebobolan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini di ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di ayat ini, Tuhan menyuruh kita untuk menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk bertahan. Karena si iblis terus-menerus menyerang gak berhenti-berhenti untuk mengalahkan kita sebagai pasukan-pasukan Tuhan. Iblis ingin kita jatuh dalam dosa dan kalah dalam peperangan rohani, sehingga kita menjadi miliknya. Ingat, di ayat 13 dikatakan firman Tuhan sebagai berikut. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di ayat 13 ini memberitahukan kepada kita semua orang, jangan hanya bertahan saja, tetapi menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk mengadakan perlawanan.
Dengan adanya perlawanan, pasti ada kemenangan. Apalagi di belakangnya adalah Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pembela kita, memberi kekuatan bagi kita semua. Bagaimana kita menyerang si iblis? Yaitu dengan memberitakan Injil damai sejahtera. Ayo, jangan puas dengan membangun pertahanan dengan doa dan menyembah Tuhan saja, tapi mulai memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita sebagai serangan terhadap kubu iblis, agar ada jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pemberitaan Injil yang kita lakukan. Tidak cukup hanya bertahan, tetapi menyeranglah, karena pasti ada kemenangan yang Tuhan berikan di dalam peperangan rohani kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami senjata Allah untuk kami bisa melakukan pertahanan dan juga perlawanan di dalam peperangan secara rohani. Berikan kami terus keberanian untuk memberitakan Injil damai sejahtera agar ada kemenangan, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.